mantan pengedar narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di suatu tempat ya, mengejar target kita hari ini. Kita mendapat laporan dari orang yang dirahasiakan namanya bahwa target kita hari ini adalah seorang pengedar narkoba. Namanya Rudi Bocor. Dan kita tadi sudah dapat informasi kalau Rudi Bocor itu suka nongkrong di satu tempat. Hari ini kita mau jemput. Langsung aja kita sana. Oke, Dan. Standby, Dan. Gue coba telepon teman-teman. Yuk. Sri. Ya, tolong bilangin semua teman-teman kumpul semuanya bareng-barengan. Kita mau turun sekarang. Kita mau segap dia langsung aja. Oke ya? Ini gue udah mau turun. Gue udah lihat nih tongkrongannya. Di depan. Yuk, langsung kita turun. Yuk, oke. Semuanya yuk. Standby ya. Lewatin Dan. Langsung. Pak Rudi! Bang, lu kemana, Bang? Lu mau kemana, Bang? Nyala nih! Bang. Bentar, Bang. Bang Rudi. Bang Rudi. Lu siapa? Gue Fadli, Bang. Lu siapa lu? Gue Fadli dari bekas sebelum majalah TV, Bang. Bang, gue mau ketemu Lu mau ngapain? Gue mau ngobrol sama lu, Bang. Gue mau ngobrol sama lu sebentar. Urusan lu apa sama gua? Gue mau ngajak lu. Gue mau ngajak lu ke rumah hijrah bareng-bareng gue. Untuk apa? Bang, lu ikut gue. Untuk apa? Wah, lu. Bang, gue mau ngobrol dulu sama lu sekarang nih. Gue mau ngajak lu. Nggak butuh. Lu mau ngapain ngajak gua? Bang, gue mau ngajak lu belajar bareng-bareng sama kita semuanya. Buat belajar tentang agama lagi, Bang. Butuh. Bang. Mana sih lu? Jangan. Biar. Kita ajak pelan-pelan aja, Bang. Oke, ajak pelan-pelan. Sabar, Pik. Bang, kita mau ngajak Abang ke rumah hijrah buat belajar. Ya. Abang nggak usah ngelawan, Bang. Kita mau ngajak Abang ke tempat yang bagus, yang baik, Bang. Ya. Biar sama-sama kita bisa belajar. Gua punya salah apa sama lu? Abang nggak salah sama saya, Bang. Gua punya salah apa sama lu? Abang nggak ada salah apa-apa sama saya, Bang. Abang nggak ada salah apa-apa sama saya. Lu siapa gua? Saya dapat laporan dari seseorang yang bilang Abang. Siapa orangnya? Apa lu serang? Saya nggak ada sama pocong. Abang nggak usah nanya-nanya siapa orangnya. Yang jelas orangnya udah lapor ke kita bahwa Abang adalah Bang. Bang, dengerin Bang, saya nggak mau maksa Abang. Ya, tapi saya minta baik-baik sama Abang ikut sama saya. Ya, oke Bang, saya nggak mau nyelakain Abang. Ya, saya cuma pengen Abang jadi orang yang lebih baik. Kita orang baik-baik Bang, semuanya Insya Allah. Ya Bang ya. Sebelum gua ikut, gua mau tahu siapa orang yang laporin gua. Bang, nanti Abang akan tahu sendiri pada waktunya ya Bang. Siapa orangnya? Abang nanti akan tahu sendiri Bang. Oke, Abang sekarang nggak usah nanya dulu siapa orangnya ya. Sekarang Abang ikut saya dulu, oke? Oke Bang. Bang, ini dia nih Bang, saya ceritain namanya rumah hijrah di sini Bang. Ini tempat orang-orang pada belajar. Assalamualaikum. Apa nih Bang? Gue nggak ngerti Bang. Ini kan kita tadi udah bilang, saya udah bilang apa kalau misalnya kemarin itu mau belajar. Abang itu buat diajarin nih di sini sama-sama. Gua nggak paham dan gua nggak ngerti Bang. Tadi kata Ustaz Bang Fadli datang sama Bang Rudi. Bang Rudi suruh langsung cukur rambut aja Bang. Nggak ada. Cukur rambut. Emang lu kalau kesini rambut aja, lu kalau mau potong rambut mau kenapa? Sekarang gini, emang orang harus hijrah, harus bertobat, emang harus dipotong rambutnya? Kan enggak juga. Iya Bang, tapi kan pesan Ustaz kayak gitu.
Nggak ada. Tentar dulu aja. Kita bisa diskusi sebentar. Nih, sekarang oke ya. Lu nggak potong rambut nih sekarang. Ya Bang, lu nggak apa-apa lah udah. Lu kalau misalnya harus potong rambut. Nggak ada bang, gua kan udah ngikutin kemauan lu bang. Masa lu nggak mau mengikuti keinginan gua bang? Terus gimana? Itu bang kalau dia nggak mau potong rambut, ya udah ikut saya aja ke sana bang. Kemana? Dia nanti biar ikutin saya aja. Ya udah, oke deh. Ya udah ikutin dulu. Tar dulu. Gua nggak mau. Enggak, udah lu nggak potong rambut. Lu sekarang ikut aja, ikutin dia aja. Gua nggak mau. Iya, gua ngerti udah nggak potong rambut. Sekarang Mau ngapain gua kesana? Ya kan kita mau belajar, lu mulai belajar aja kalau kayak gitu. Ya udah, ayo. Ya udah, ya udah. Ayo, anterin. Ayo. Jangan megang gua. Udah, ya, biar jelas diri. Ayo, Bang. Gimana? Yuk. Sini bang. Di sini. Kita dulu kemari. Apaan nih? Sini. Bang, abang dari dulu. Nih, abang gimana disuruh gimana mau Ustaz? Hah? Nyuruh nyebur. Suruh nyebur. Oh, Ini malam dingin. Enggak bang. Hah? Bang, dengerin Bang. Ini maksudnya Ustadz biasanya kalau suruh orang berendam begitu, dia itu mau ngilangin efek narkoba yang ada di badan Bang. Terapi Bang ini namanya. Udah Bang, nggak apa-apa lah ikutin aja. Emang kenapa sih? Iya, justru itu. Ayo deh, ayo. Udah ya Bang, masuk dah. Yuk, udah yuk. Lu apa-apaan lu? Udah lu buka sedas. Bentar lu buka. Emang Bang. Udah lu mau ngapain lagi sih? Udah lu ikutin aja, udah. Disuruh Ustadz begitu ikutin aja. Ini Ustadz yang nyuruh masalahnya. Ya udah. Ya udah lu turun buka sendal ya. Masuk. Ayo turun, pelan-pelan. Ya udah situ duduk. Duduk Bang. Duduk di bawah. Nah, itu udah. Oh ini gua harus gini-gini. Bang, lu harus terapi dulu sebelum ngejalanin proses pelajaran di sini. Lu harus terapi dulu. Takutnya lu masih ada efek narkoba nanti Bang. Ayo teman-teman, jurukin aja. Lah, kok diuruk? Ya bentar lu dulu. Ustadz bisanya kayak gitu bang. Hah? Masa? Kayak gitu bisa bang. Tumben-tumbenan mau diurus seberapa? Makanya nggak tahu. Sampai mana? Ustadz bisa sampai leher aja bang. Ya udah Abang kan tahu sendiri udah Abang nggak usah nanya udah duduk aja sini dulu. Ayo Bang. Duduk dulu. Bang, duduk dulu. Duduk dulu. Udah, ayo kita lanjutin. Dah. Bang, ini kok begini bang? Saya titipan Ustadz begitu katanya si Dul. Iya bang, Ustadz kayak gini. Ya udah deh, ikutin aja deh. Ya udah. Nih, di sebelah sana dikit lagi tarik lagi nih. Bawa kemari tanahnya. Bang, dulu bang. Astagfirullahaladzim. Kenapa nih bang, temen lu bang? Oh lu ternyata. Bukan begitu bang, gua biar lu sadar bang. Ternyata lu yang laporin. Biar lu sadar. Biar lu sadar bang. Lu bongkar. Jangan dibongkar. Nanti tunggu suruh Ustadz begini. Udah. Gimana ini bang? Jangan. Tapi nggak begini bang, nggak Ya ketemu udah, dia hidup. Wah keluarin gua sekarang Oh iya bang, tenang, gua keluarin. Biar dulu. Aduh, ini gimana sih jadi? Itu teman gua bang. Iya, kita tahu Tapi nggak begini. Udah. Biar dia sadar bukan begitu bang. Iya. Assalamualaikum. Allah Akbar, ini kenapa sih? Ini bang teman saya Pak Ustadz. Kenapa teman Masa dikubur hidup-hidup? Astagfirullahaladzim. Ini kenapa diuruk begini? Dia bilang itu kuburan yang udah digali, yang baru tadi diuruk, masukin tuh tamu hijrah ke situ. Coba Kenapa berdua. diuruk berendam doang? Astaga. Kasih terapi biar dia pengaruh-pengaruh obat-obat terlarang sama alkoholnya hilang. Tadi saya udah ngomong katanya Ustadz suruh uruk. Allahu Akbar. Malah diuruk begini. Udah deh dibuka. Aduh, ini ada salah pemahaman nih kalau begini. Aneh bilang kuburan yang udah diuruk, pakai bakal ngerendam kamu di rumah hijrah.
Cepat keluarin. Istighfar bang, kita keluarin bang, biar ya. sadar lu bang, biar Bang, istighfar bang. sadar. Ayo istighfar bang. Gak sangka lu ya. Gua udah sadar bang, tinggal lu doang yang sadar. Cepat. Allah. Tunggu Rudi, bayar nanti dulu. Ayo angkat. Astagfirullahaladzim, Cepat, Pak. kejar. Astagfirullahaladzim. Oh, Ayo, Bang. tahan. Bisa. Astagfirullahaladzim, Allahu astagfirullahaladzim, ya Akbar. Allah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Udah. Bang, istighfar bang, Lu mau istighfar bang. ngapain sih? Ya Allah. Pegang. Udah bentar sih. Sini, damai sini. Pegang kenceng. Sini, damai. Bang Rudi, Astagfirullahaladzim. kalau mau berantem jangan di rumah Hijrah. Pulang aja sana. Kalau di rumah Hijrah, belajar. Harusnya ente bersyukur punya teman ngingetin. Ngelaporin ente buat ikut di bekal sebelum ajal. Karena dia pengen ente berubah. Tapi dia aja belum tentu benar, Pak Ustaz. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Bang Rudi, ini dia yang ngelaporin udah bener apa belum? Undur makola wala tanggur mangkola. Lihat apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan. Jangan lihat siapa orangnya. Dia pengen ente berubah jadi orang baik. Dia bilang juga tadi sama saya, dia udah mau berubah menjadi orang lebih baik. Harusnya bersyukur, terima kasih punya teman ngingetin. Sekarang ente mau berubah jadi orang baik kan di sini? Ya, gitu dong. Kalau mau berubah udah salaman. Terima kasih, ucapin terima kasih. Kalau bilang lo kalau lu mau begitu bilang. Tapi jadi biar gue bisa ngerti. Sadar bang ya. Udah ya, alhamdulillah. Nih, ya, jangan dendam nih. Ente berdua jangan Ya, dendam. jangan ada dendam ya. Oke. Kalau gini kan enak nih. Ini namanya teman ingat di dalam kebaikan. Masya Allah luar biasa ini benar-benar. Sempat marah, tapi ya biar bagaimana juga kan memang niatnya baik. Jangan lihat apa orangnya, tapi lihat apa yang disampaikannya Betul. gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi kata Rasulullah, seandainya ada untayan mutiara keluar dari mulut binatang sekalipun, maka ambil itu sebagai nasihat yang baik. Allah ya. Akbar. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila Assalamualaikum warahmatullahi. biarkan dirimu Masya Allah nih. Ya Pak Ustadz. Gimana nih keadaannya Bang Fadli, udah istirahat nih? Alhamdulillah udah istirahat, udah segar sekarang. Dulu nih, sebelumnya saya mohon maaf dulu kemarin, ya. Kemarin tuh saya ngasih tahu santri, suruh kasih terapi buat Bang Rudi. Jadi pas datang kasih terapi, biar berendam di air. Memang kalau untuk itu mah belum sempat Pak Ustaz. Teman saya pernah saya las dalam tong. Allah Akbar. Saya Maksudnya kasih gimana? udara hanya buat bernapas. Itu temen ente masukin dalam tong. Betul. Terus tongnya dilas gitu. Iya. Terus orangnya gimana tuh? Ya, saya kasih hanya untuk napas aja. Meninggal gak orang? Itu teman saya yang ngaduin saya ke sini. Agil yang melaporkan saya ke sini. Oh jadi temen ente. Betul, Pak Ustaz. Lu pernah di penjara? Sudah, Pak Ustaz. Berapa tahun? 8. Terus selama di penjara, anak istri lu bagaimana terlantar? Ya mau gimana lagi, Pak Ustaz? Namanya udah garis kehidupan. Kita harus menebus dosa yang kita lakukan selama di dunia. Allah Akbar. Gimana sih? Tapi kan yang namanya anak istri itu tanggung jawab,
ente harus kasih nafkah. Betul Pak Ustadz. Kata Cuman kan Rasulullah nih, dengerin. Kata Ya. Rasulullah, kafa bil mar'i isman an yudayyi'an man ya'ul. Seorang itu dia berdosa ketika dia melalaikan tanggung jawab amanah yang Allah titipkan. Yang harusnya dia berikan nafkah justru malah dilalaikan. Terus gimana lagi setelah makan selama di penjara 8 tahun itu? saya selama di penjara, Pak Ah. Ustadz, saya masih tetap bekerja Maksudnya kerja gimana? mengedarkan narkoba untuk di luar. Astagfirullahaladzim. Nah, terus kapan ente mau Ya. berubahnya kalau begitu? Kagak kelar-kelar dong urusannya. Terus gimana ceritanya? Makanya dengan Agil laporan ke sini ada hikmahnya buat saya. Allah Akbar. Berarti ente seneng nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sesuatu yang bermanfaat buat ente ya. Amin. Allah Akbar. Jadi kasihan juga istri anaknya. Makanya, jadi selama 8 tahun dia nggak kerja, ternyata kerjanya masih ngedarin juga barang-barang terlarang. Bang, yang namanya ente jual obat terlarang, mau itu sedikit mau banyak orang konsumsi, maka hukumnya haram. Kulu muskirin khamrun, wa kulu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Mau bentuknya cair, mau bentuknya padat, pokoknya setiap yang memabukkan itu khamar. Dan setiap khamar itu haram hukumnya. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Rasulullah jelaskan bahwasanya siapa orang yang dia terus-menerus minum khamar, mengkonsumsi segala sesuatu yang memabukkan, dan dia belum sempat bertobat lalu kemudian dia meninggal dunia, maka matinya su'ul khotimah dan dia tidak akan diberikan kesempatan untuk minum khamar di surganya Allah. Sekarang ini deh Bang, ya. Ya, Pak Ustadz, Ini Bang. masuk ke proses shock terapi namanya Bang. Ya, ini pelajaran biar Abang tahu bahwa nanti orang-orang yang suka berbuat zalim menyebabkan orang lain berbuat maksiat kepada Allah, jadi wasilah perantara orang lain melakukan perbuatan dosa, nanti adabnya macam-macam di nerakanya Allah. Sekarang Ane mau kasih gambaran pelajaran nih. Sekarang yang ente lihat di depan nih, ini tahu bakal apa? Ini pelajaran biar ente memahami bagaimana perumpamaan panasnya air mendidih di dunia. Ini nggak seberapa dengan panasnya air mendidih di nerakanya Allah. Coba santri, dia mau masuk kelasnya. Lihat ini Bang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat tuh Bang. Perhati ini Bang. Nih. Gelas beling tebal begini aja pecah nih. Siram air mendidih. Ini sekarang perumpamaan nih aneh kasih pelajaran sama ente. Ya. Nanti di neraka lebih dahsyat lagi dari ini. Nauzubillah, Allahu astagfirullahaladzim. Akbar. Sekarang aneh mau ente minum ini. Ini sekarang aneh mau ente minum ini. Bang. Ayo Bang. Abang mau kemana Bang? Sini. Bang. Barudi. Santai, pegang. Pegang. Barudi. Bang. Abang sini Bang. Abang jauh sini dulu. Abang sini Bang. Udah, diam. Ambil tutup matanya, tutup mata nih. Dia takut kali ini. Tutup matanya, tutup mata. Barudi harus belajar di sini. Ayo cepet. Ayo tutup matanya. Nggak mau bosan. Ini tutup matanya belum bener nih. Nggak mau Ustaz. Lepasin! Astagfirullahaladzim. Lepasin! Allah Akbar. Lepasin! Pegangin tangannya, Pegang aja. Lepasin! Pegang. Sini, sini. Coba santai dibatin lagi nih. Bantu. Lepasin! Ayo, Ustaz. Udah, ayo. Lepasin! Pegang.
Oke bang. Lepasin. Bang, siap ya bang? Oke bang. Siap bang, ini air mendidih nih bang. Air panas nih bang. Benar kalau dilepasin kita mau minum. Oh Ustaz. Udah lepasin, santri lepasin. Jangan sih pegang, udah pegang Biarin. tangan dipegangin, udah, ayo jagain aja. Ya, ayo. Ayo buka mulutnya bang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Panas. Astagfirullahaladzim. Panas. 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 Allah Akbar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bang, bangun bang. Aduh, duduk. Baru duduk. Baru duduk. Allahu Akbar. Bang, Bang Rudi kenapa teriak-teriakan? Panas Pak Ustaz. Panas. Nih, ini yang air panas nih. Lihat, ya. Ini yang tadi pertama saya tuangin. Dan ini nggak saya minumin ke Bang Rudi. Lihat Bang Rudi. Pegang, ini air panas bukan? Coba pegang. Yang saya kasih minum ke Bang Rudi nih, gelas yang ini. Nih, es batu ini. Yang tadi Bang Rudi ceritain. Pegang, dipegang gelasnya. Dingin nggak? Hah? Tetap panas. Astagfirullahaladzim. Apanya yang panas sih bang? Orang nggak saya kasih air ngerti. dingin. Hah? Astagfirullahaladzim, perasaan dia aja kali ini Ustadz nih. Bang Rudi, ini perumpamaan nanti di neraka. Diminumin air panas, disiramin air panas, air mendidih lebih parah lagi dari ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masih mau bang? Konsumsi obat-obat terlarang lagi? Ngedarin lagi masih mau? Jual-jualin begituan? Allahu Akbar. Gimana Bang Rudi? Hah? Ini udah cukup ini Bang. Belum Bang Rudi. Coba Apa tanya Ustadz. lagi sih, Bang? Coba tanya Ustadz dulu. Ustadz masih ada pelajaran lagi dari Pak Ustadz di hari ini. Sekarang Bang Rudi nggak Lagi, usah Pak bingung Ustadz. ya. Bang Rudi ikutin aja semua pelajaran yang ada di rumah hijrah. Habis ini langsung kita belajar lagi nih. Nih ayo. Ya. Santri minta tolong ini ya, minta tolong dibersihin nih. Udah nih diangkat pegang ini. Ayo nih, diangkat di gelas, diangkat. Baru di tenang aja. Ayo. Awas Bang panas Rudi, tuh, ayo panas. udah. Ayo, angkat Diangkat dulu, gelas, angkat gelas dulu. diangkat. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ayo belajar dulu. Ayo. Banget belajar bang, ayo jangan tanggung-tanggung kalau mau belajar, yang benar. Ayo, sini diam. Apalagi nih Ustaz? Ini bang, ini namanya pelajaran bagaimana abang biar paham. Azab di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu dahsyat. Bahkan kata Rasulullah, inna syiddatal har min fayhi jahannam. Sungguhnya sesuatu yang teramat panas di dunia ini itu baru uapnya api neraka jahanam. Terus sekarang abang di sini deh, ya, biar abang tahu bagaimana panasnya. Abang jangan keluar dari sini bang ya. Bang, jangan keluar dari sini ya bang. Ayo santri semuanya, 1, 2, 3, Bismillahirrahmanirrahim. Ajam! Allah! Astagfirullahaladzim! Panas! Astagfirullahaladzim! Allah. Semurim. Panas! Allahu Akbar! Mohon ampun sama Allah bang. Allahu Akbar! Panas! Ampun! Ampun ya Allah. Ampun Allah! Allahu Akbar! Saya janji Pak Ustadz tidak akan mengulangi hal lagi Pak Ustadz. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Oh, awas Ustaz, awas Ustaz kakinya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bangun bang, bangun bang. Bangun. Rudi, bang. Bang, Dengerin Ustaz nih. ini baru pelajaran perumpamaan di dunia doang bang. Bagaimana panasnya api dunia begitu dahsyat kan bang? Nanti api di nerakanya Allah lebih dahsyat lagi dari ini bang. Ustadz, saya panas Pak Ustadz. Mohon ampun sama Allah bang. Pak Ustadz.
Panas, Pak Yang Ustadz. punya kuasa buat menghadap nanti Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak Ustadz. Kita nggak ada kuasa. Yang kuasa Allah. Saya cuma mau ngasih pelajaran shock terapi. Biar abang ngerti bagaimana nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala lebih panas lagi dari ini, Pak. Kalau abang nggak bertobat, maka abang jadi orang yang rugi, Bang, dunia akhirat. Dengerin, ya Bang ya. Abang udah ngerti belum nih? Ini pelajaran kelihatannya simpel, tapi kalau direnungin, Masya Allah luar biasa dahsyatnya azabnya Allah kalau kita nggak mau bertobat sama Allah. Ini dia keringetan nih Bang Fadli nih. Ya, dia orang kebingungan nih. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini dia lemes nih. Ngantri di bawah, di bawah, di bawah. Gotong. Digotong. Jangan buru-buru. Ayo. Pegang. Allah Akbar. Mudah-mudahan jadi pelajaran bermanfaat Bang Fadli. Amin ya Allah. Betul, Bang Fadli. Amin ya Allah. Ayo Pak Ustadz. Rudi, ini sekarang adalah proses pelajaran yang paling penting di dalam rumah hijrah. Ini namanya proses mengingat kematian. Sekarang atau nanti kita akan bertemu dengan kematian. Kata Allah di dalam Al-Quran, jangan sampai kalian melupakan diri kalian, keluarga kalian, anak-anak kalian, harta kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan siapa orang yang melalaikan dirinya, keluarganya, hartanya dari mengingat Allah, maka mereka adalah orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Dan infakkan apa yang kita punya dari harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kematian. Karena kematian itu nggak nunggu kita berubah jadi orang baik, tapi kita yang harus berubah jadi orang baik sambil nunggu datangnya kematian. Baru punya keluarga, punya anak, punya istri. Iya, Berapa anak? anak 3. Anak 3. Umur berapa yang paling besar? SMA kelas 1. SMA kelas 1. Sedih dong lihat bapaknya di penjara. Tapi kenapa itu nggak jadi pelajaran buat Bang Rudi? Kenapa itu nggak jadi pemikiran buat Bang Rudi bahwa suatu saat nanti kalau anak sampai mencontoh apa yang dilakuin Bang Rudi, apa Bang Rudi nggak sedih? Ya, cukup bagi saya sendiri. Bang Rudi punya orang tua. Orang tuanya masih ada semua. Tinggal satu ibu. Allahu Akbar. Bang Rudi udah pernah ngebahagiain ibu. Justru itu yang saya sesali. Saya pernah membentak ibu saya. Astagfirullahaladzim. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua setelah perintah kita untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Orang tua itu keramat dunia akhirat. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Banyak yang istighfar Bang Rudi. Orang yang menangis karena menyesali perbuatan dosanya, maka tangisan itu akan menghapuskan dosa. Amin ya Allah, amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan ini jadi awal yang bisa membuktikan kepada orang tua Bang Rudi. Mudah-mudahan bahwa Bang Rudi mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Sekarang sampaikan apa yang Bang Rudi mau sampaikan kepada ibu Bang Rudi. Ya, kamera. Maafkan anakmu yang selama ini sudah banyak menyisakan, yang sudah banyak merepotkan
belum bisa membahagiakan kakak, tete, adik. Maafkan saya. Aku doain ayah. Biar ayah bisa menjadi orang yang baik. Amin ya Allah, amin. Betul itu Pak Nazwan. Amin ya Allah. Baru di, ya proses ini harus kita lanjutin. Ayo santri dibantu ya. Agak majuan. La ilaha illallah. 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 Bang, coba lihat. Kanan abang apa nih, Bang? Allahu Akbar. Saya belum siap. Bang Rudi, Ustaz. ini Papa Nisan Bang Rudi. Lihat Bang Rudi. Iya, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baca Bang Rudi namanya yang keras Bang Rudi. iya, Rudi Hikmah. Tidak baru milik setan. Kapan lahir Bang Rudi? 21.02.80. Kapan abang mau wafat? Jangan, Ustaz, saya belum siap. Kalau belum siap kenapa abang nggak bertobat Bang? Ada hikmah. Bang Rudi, ini kita akan masukin Bang Rudi ke dalam liang kubur. Bang Rudi banyakin istighfar. Di dalam kubur ini nggak ada yang nemenin. Sepi, gelap, pekat, sunyi, panas, sempit. Jangan masukkan saya, Pak Ustaz, belum siap. Allah. Ayo santri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi udah siap semuanya. Sekarang berarti boleh ditutup. Santri, tolong dimasukin papannya, ditutupin. Rasulullah SAW selalu senantiasa mengingatkan kita untuk memperbanyak amal soleh sebagai bekal kita masuk ke dalam kubur. Karena pada saat seseorang dimasukkan dalam kubur, maka orang-orang yang mencintainya meninggalkan beberapa langkah, maka malaikat Munkar Nakir akan datang bertanya kepadanya di dalam kubur. Mudah-mudahan kita semua bisa menjawab pertanyaan malaikat dalam kubur. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man Nabiyuka? Siapa nabimu? Madinuka? Apa agamamu? Ampun, Pak Ustaz, astagfirullahaladzim. Pak Ustaz. Pada dengar gak tuh? Dia minta ampun sama Pak Ustaz. Tolong, ya Allah. Ampun. Dia dari kiri kanan terus tadi kayaknya dia ada sesuatu yang dia lihat tapi dia takut jadi Pak Ustaz. Apa yang dia lihat? Tadi waktu saat kita tanya juga di proses pengafanan, dia meneteskan air mata, betul-betul menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan. Mudah-mudahan di sini dia lebih banyak lagi dapat pelajaran yang berharga. Amin. Allah. Alhamdulillah, kamu ya Allah. Ampuni ya Allah. Dia kayaknya udah makin gak kuat ya Ustaz. Udah tangannya kayaknya, udah pergerakan tangannya di dadanya tuh kayaknya udah semakin getar kayaknya Ustaz dia. Tuh lihat Ustaz tadi. Iya. Kamu mau mati, Allahu Akbar. Tolong.
bergerak shaking takut Allah Akbar. Ayo bang, pada kita lihat. Santri. Tolong nyalain tim nyalain lampunya tim. Ayo dibuka. Jangan naikkan. Tadi saya ngeliat di monitor Bang Rudi terus teriak-teriak, minta tolong, udah nggak kuat. Kenapa Bang Rudi? Hah? Ayo Sol. Dihantui sama korban saya. Astagfirullahaladzim. Dihantui bagaimana? Saya tidak dia untuk menjawabkan nyawa balas nyawa. Nanti pada saat Bang Rudi mati yang sebenarnya, ketika diminta pertanggungjawaban oleh orang yang pernah dizolimin, Bang Rudi nggak akan bisa menggantinya kecuali dengan amal soleh. Tapi kalau nggak punya amal soleh, maka keburukan dia akan dilimpahkan ke Bang Rudi. Makanya dari sekarang mohon ampun, minta ridhonya sama orang yang pernah Abang zolimin. Minta maaf sama keluarganya Bang. Sampai itu. Saya minta maaf. Yang pernah saya sakiti, bukakanlah pintu maaf bagi saya. Karena saya bukan manusia yang sempurna sesungguhnya. Bang Rudi, lihat Bang Rudi, ada sahabat pemilihan. Gue juga minta maaf sama lu. Selama ini gue udah menzolimi lu. Mungkin ini balasan yang lu berikan sama gue. Astagfirullah. Belum ada apa-apanya yang pernah gue lakuin zolimin gue sama lu. Kita sama-sama berubah aja, biar bareng-bareng bang. Yang dulu biar berlalu aja. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Astagfirullahaladzim. Hei! Ya Allah! Astagfirullahaladzim, hei! Ya Allah! Itu gimana nih? Astagfirullahaladzim, nah. Mau kemana lu, ha? Mau kemana lu, toh? Mau kemana lu? Hei! Itu gimana? Lu apa? Lu pakai batu lu, ha? Santri, nyalain semua. Istighfar Bang. Semua siap ya? Oh, jangan keluar. Awas, ada api. Awas. Ada bensin segala macam. Ayo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar Bang. Istighfar Bang.